Baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Ditonga dengan NIM 230301278. Saya dari kelas 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal dari jurnal yang telah saya baca, yaitu yaitu yang berjudul tentang epidemiologi, patotipe, dan strategi pengendalian penyakit hawa daun bakteri pada tanaman padi. Nah, untuk jurnal yang saya pakai itu eh, penulisnya itu Sudir B. Nulianto dan Trini S. Kadir. Nah, untuk daftar isinya itu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua benih yang diamati, ketiga cara pengendalian, yang keempat patogen dan dampaknya, lalu yang kelima keunggulan pelakuan, yang keenam adalah hasil penelitiannya. Eh, Pendahuluan. Nah, latar belakangnya itu eh, benih adalah biji tanaman yang sengaja diproduksi dengan teknik tertentu sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan petanaman selanjutnya. Benih adalah simbol dari suatu permulaan. Penggambaran 2012 Diktat Teknologi Benih. Nah, benih yang diamati dan keunggulannya. Nah, benih yang diamati itu pada jurnal ini yaitu benih dari benih tadi, yaitu varietas unggul yang digunakan dalam sistem budaya Indonesia. Benih ini menjadi objek penting karena dapat menjadi media penularan penyakit hawa daun bakteri atau HDB apabila berasal dari tanaman yang terinfeksi. Nah, untuk nama patogen dan dampak serangannya, yang saya rangkum dari jurnal ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Nah, patogen ini dia itu menginfeksi daun. Nah, dia itu menginfeksi sejak dari fase persemaian hingga panen. Nah, untuk gejalanya itu dia seperti gejala seperti kresek ya gitu ya pada fase vegetatif. Eh, Penampakan daunnya itu seperti daun yang mengering, seperti tersiram air panas, dan gejala awal pada fase generatif yang menghambat proses pengisian bulir padi sehingga gabah menjadi hampa atau tidak krisis sempurna. Nah, untuk keunggulan pelakuan yang dibeli, nah itu dengan pelakuan pengendalian terpadu ya, ya, terutama melalui penanaman varietas tahan yang disesuaikan dengan patotipe bakteri di daerah tertentu. Untuk keunggulannya dari pelakuan yang digunakan itu, eh, dia itu pelakuannya dengan merendam benih dengan bakterisida agrimisin, yaitu dengan konsentrasi 0,02% selama 10 jam atau air panas 57 derajat selama 10 menit. Nah, dari pelakuan ini terbukti efektif untuk menekan penularan patogen dari benih dan juga penggunaan sistem tanam legowo dan juga pemupukan seimbang nitrogen dan kalsium juga memberikan efek positif dalam mengurangi keparahan penyakit. Untuk pelakuan yang diberikan yaitu penggunaan benih sehat eh, dan penggunaan benih sehat dan pelakuan benih, lalu yang kedua pengaturan jarak tanam, yaitu jarak tanam sistem legowo ya, lalu juga pemupukan, pemupukan berimbang. Lalu yang keempat yaitu dengan penggunaan sanitasi lingkungan, ya ini pembersihan gulma dan sisa tanaman terinfeksi. Lalu yang kelima seperti penanaman dengan menggunakan varietas tahan sesuai patut tipe dominan ya di wilayah setempat. Nah contohnya itu seperti Inpadi 1, 4, 5, 6, Angke dan juga Conde. Nah untuk hasil penelitiannya itu hasil dari penelitiannya penanaman varietas tahan sesuai patotipe dominan di suatu wilayah itu adalah cara paling efektif untuk menekan perkembangan HDB. Lalu juga patotipe dominan yang
ada di Indonesia itu seperti tipe 3, 4, dan juga 8 dengan variasi antar provinsi. Lalu juga varietas seperti Angke, Conde, dan Impari 1, Impari 6 yang sangat tahan terhadap ketiga kelompok atau tipe tersebut. Lalu juga penerapan teknik budidaya sehat seperti sistem legowo dan pemupukan seimbang terbukti menurunkan tingkat keparahan penyakit secara signifikan. Nah, baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.